Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa wajaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-'aliyyil qadr al-'azimil jah wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat kehidupan maupun nikmat Islam dan nikmat keimanan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk menuju ke rumah Allah, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah, maka kita tidak tahu harus buat apa pada saat kita terbangun dari tidur kita. Maka Rasul mengajarkan kepada kita semuanya segala aspek tatanan kehidupan. Pada saat kita bangun dari tidur, Rasul mengajarkan doa apa yang akan kita bacakan. Pada saat kita ingin melangkahkan ke kamar mandi, maka diajarkan oleh Rasul doa apa yang harus kita bacakan. Begitu juga pada saat kita keluar dari tandas, maka Rasul juga mengajarkan. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam tadi, bahwasanya nanti Rasul itu akan menjadi saksi pada saat kita dibangkitkan. Maka oleh sebab itu berbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan 4 ayat Al-Buruj, ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan ini merupakan ayat yang menceritakan bagaimana pengorbanan keimanan orang-orang yang beriman. Dulu orang-orang yang beriman dan kapanpun penyiksaan terhadap orang-orang beriman itu tetap sama bentuknya, yaitu dibakar. Ini merupakan salah satu bentuk siksaan. Mulai dari Nabi Ibrahim, kondisi orang yang beriman itu akan dibakar, sampai dengan Ashabul Ukhdud. Dan bahkan ada sebagian sahabat Rasul, termasuk yang dibakar itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada saat mendeklarasikan dirinya beriman terhadap ajaran agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW, maka beliau digulung dalam tikar kurma, lalu di bawahnya itu dibuat api oleh keluarganya. Ini merupakan bentuk siksaan kapanpun, dimanapun. Ini adalah metode lama yang akan terus dipakai sampai kapanpun. Maka Allah di sini memuji terhadap keimanan orang-orang yang beriman. Dan sehingga Allah bersumpah dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan jawab sumpah tersebut adalah ayat 4. Dan alhamdulillah kita sudah menceritakan kisah tentang Rabbi Hazal Ghulam, tentang Tuhannya bocah yang mempunyai kelebihan. Allah memberikan terhadap bocah tersebut untuk bisa dikabulkan doanya oleh Allah, sehingga satu kampung, satu negeri Najran yang berada di Yaman beriman kepada Allah dikarenakan anak kecil ini. Ada sebuah anekdot sebuah lelucon pada saat di Arab anak-anak yang mau disunat
itu kebiasaannya orang Arab 7 hari lahir anak itu langsung disunat. Bukan seperti kita tradisinya di Indonesia. Kapan kita disunat? Pada saat kita masuk SMP, setelah kita tamat SD. Kalau di Arab, mereka rata-rata disunatnya itu pada saat lahir 7 hari. Itu disunat. Maka si mantri, si tabib pada saat menyunati anak tersebut mengatakan Bismillahi hadzal ghulam. Ya, Bismillahi rabbi hadzal ghulam. Ini lelucon yang dibacakan oleh mantri. Namun leluconnya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada ayat yang keempat Allah berfirman an-nari dzatil waqud, yaitu api yang sangat membara. Api tersebut setelah dikorek lubang yang sangat besar, maka ditaruhlah kayu-kayu semuanya lalu dibakar. Sehingga api tersebut membara yang sangat luar biasa. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan pada saat itu para raja beserta para pejabat-pejabatnya semuanya duduk menyaksikan. Duduk menyaksikan bagaimana kondisi orang-orang yang beriman pada saat itu. Mereka dicampakkan satu persatu ke dalam lubang api yang besar tersebut. Sehingga di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya idhum 'alaiha qu'ud bi fi'lin qutil, bermakna mereka itu dibunuh di dalam lubang api. Dan para al-mulku fa innal mulku yahdharuna tanfidhu amrihi wa ma'ahum mala'ahum, bahwasanya pada saat itu para raja dan beserta para pejabatnya semuanya sambil duduk menikmati, menyaksikan bagaimana siksaan tersebut diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini adalah salah satu bentuk tontonan yang paling menyedihkan. Mereka dengan bangganya, dengan dengan segala kesombongannya melihat bagaimana orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah dari raja, maka itu akan diakibatkan dengan dicampakkannya ke dalam api neraka, ke dalam api yang dibuat oleh raja tersebut. Fa'ala al-ihtimal annahum a'wanul mulk fal qu'ud al-julus ka'anni bihi 'ala al-mulazamah lil ukhdud li'alla yahtawi alladhina yahshawna an-nara bi tash'iriha. Dikarenakan apa? Ini merupakan sebuah saksian. Pada saat mereka para pejabat ini duduk menyaksikan, ini ingin membuktikan bahwasanya beginilah balasan terhadap siapapun yang tidak mau mengikuti perintah raja. Hari ini banyak siksaan-siksaan juga yang dilakukan di beberapa negara, itu disaksikan seperti itu, diberikan tontonan. Khususnya pada saat tanfiz al-uqubat, pada saat dilaksanakan hukuman di Arab Saudi, kalau seandainya ada orang yang melanggar hukum, itu akan diberikan tontonan, dipersaksikan. Dan pada saat itu saya pernah melihat seseorang yang melakukan pembunuhan, orang tersebut diberikan penyaksian kepada orang ramai. Bagaimana kesaksiannya? Orang yang bersalah tersebut setelah dihukumi di dalam mahkamah di Arab Saudi, pada saat itu dia diputuskan setiap asar hari Jumat untuk eksekusinya. Pada saat dieksekusi, dia itu diletakkan di tengah alun-alun, seperti ada orang tribun yang dapat ditonton oleh orang banyak, lalu dibacakan keputusan. Pada saat dibacakan keputusan, kalau hukumannya membunuh, maka dia akan dibunuh. Al-Gojo datang masuk ke alun-alun tersebut dengan sangat cepat, pedang itu bisa dihunus, langsung dipotong lehernya. Sehingga apa pelajaran penting? Kalau kesaksian ini dapat kita ambil hikmahnya. Kalau di dalam Ashabul Ukhdud, kesaksian ini adalah mereka menikmati siksaan. Tetapi kalau di dalam Islam, hukuman itu harus disaksikan agar apa? Agar orang lain tidak bisa dan tidak mau mengulang terhadap kriminalitas. Ini yang paling penting. Pada saat ada sebuah hukuman tersebut disaksikan oleh orang ramai, kita ada rasa malu untuk tidak akan mengulangi lagi. Ini faedah penerapan tanfiz al-hukmu di dalam Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah,
Kenapa mereka disiksa seperti itu oleh raja tersebut? Dikarenakan wa ma hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, bahwasanya mereka akan menjadi saksi terhadap apapun yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Mereka mengumpuli orang-orang beriman, mereka mengikat orang-orang beriman. Di dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya orang-orang yang mau dieksekusi tersebut mereka semua diikat, lalu didudukkan di pinggir lubang besar tersebut, di pinggir api yang dibakar tersebut. Lalu setelah diikat maka dicampakkan satu persatu. Pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan juga bahwasanya ada seorang ibu pada saat dia itu untuk dilemparkan ke dalam api, maka dia berbicara dengan anaknya, anak bayi yang dia gendong. Ini hadis sahih, bahwasanya ibu jangan pernah khawatir terhadap pekerjaan ini. Kita akan diselamatkan oleh Allah dan surga akan menanti kita. Maka pada saat itu sang ibu yang menggendong anak bayinya, dia tidak jadi untuk menjadi kufur dikarenakan dialog dia dengan sang bayi yang dia gendongnya. Inilah keimanan, sehingga Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang mau mencarinya. Hari ini hidayah tersebut ada di hadapan mata kita. Ayat dibacakan, Al-Quran ada di hadapan kita, tausiah ada di mana-mana. Azan kita mendengarkan, hanya saja pilihannya, apakah kita mau mendengarkan, mau melaksanakannya atau tidak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa ma yaf'aluna bil mu'minin wal maqsud at-ta'jib min adh-dhulm ahlul akhdud annahum ya'tuna bimisli hadzal fadha'ah la lil jaram min sya'nihi ayyun qima man fa'alahu. Bahwasanya ini merupakan sebuah ta'ajub dari sebuah bentuk kezaliman orang-orang yang menggali parit lalu membakarkan orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran menggambarkan sifat mereka itu dengan bentuk ta'ajub. Wa ma yaf'aluna bil mu'minin, bahwasanya apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin ini merupakan sesuatu yang kebangetan, bahasa anak muda sekarang. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Kok bisa mereka itu membakar hidup-hidup orang tanpa ada belas kasihan? Wallahu ala kulli syai'in syahid wa wa'id li amthalihi ulaika minal kuffaril quraisy. Hal yang seperti ini bahwasanya Allah merupakan saksi terhadap siapapun bagi mereka. Siapapun yang mengerjakan perbuatan kezaliman terhadap orang-orang yang beriman, Allah lah yang menjadi saksi terhadap orang tersebut. Sebagaimana janji tersebut, kesaksian tersebut, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti penyiksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Bilal, Ammar, Suhaib dan Summiyah. Ini merupakan orang-orang yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bilal itu disiksa sehingga apa? Sehingga tulang rusuknya ini patah. Bagaimana siksaan yang sangat luar biasa. Bilal itu dicambuk. Setelah dicambuk, maka Bilal itu diletakkan batu yang sangat besar di atas perutnya. Untuk apa? Untuk keluar dari agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga Bilal mengatakan, la ahad, ahad, ahad. Maka datanglah Zaid bin Harisah pada saat itu untuk membebaskan Bilal. Dengan tebusan pertama sekali Zaid menawarkan 100 dinar, 100 dirham, ya, 100 dinar, kepingan emas. Maka pada saat itu Hindun tidak mau melakukan transaksi tersebut. Maka dinaikkan menjadi 200 dinar, maka Bilal dilepaskan. Siapa yang membayar 200 dinar tersebut? Abu Bakar. Untuk membebaskan Bilal dari perbudakan sehingga dia beriman. Maka bayangkan bagaimana pahalanya Abu Bakar tersebut. Sehingga Rasul mengatakan, Abu Bakar itu kalau kita mau menimbang keimanannya, amal solehnya, boleh ditimbang orang seluruh dunia, mulai dari setelah Abu Bakar sampai dengan hari akhirat, jauh lebih berat iman Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu mempunyai keimanan yang sangat luar biasa. Banyak orang masuk Islam itu dikarenakan jasa Abu Bakar. Maka hari ini yang menjadi pertanyaan kepada kita, sudah berapa tahun umur kita? Sudah berapa tahun kita beragama Islam, tapi berapa banyak yang orang sudah kita bawakan hidayahnya?
Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah dikarenakan kita. Kita tidak menanyakan berapa banyak orang yang sudah kita masukkan ke dalam Islam, tapi berapa banyak dengan kekuasaan yang Allah titipkan kepada kita, dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga orang tersebut bisa beriman kepada Allah, sehingga orang tersebut bisa bertambah kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul. Sehingga apa? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Maka itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita mengikuti jejak-jejak para sahabat tersebut. Mereka itu disiksa dengan sangat luar biasa. Saya pernah mengalami dan melihat beberapa teman-teman di Eropa. Kalau misalnya wanita di Prancis, mereka itu memang tidak boleh membuka aurat, tidak boleh menggunakan menutup hijabnya. Di beberapa kawasan, di beberapa universitas itu memang dilarang. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah larangan. Sehingga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita muslimah dari Prancis? Mereka harus menggunakan jilbab secara ketat di dalam. Setelah itu mereka menggunakan rambut palsu di luarnya. Beginilah perjuangan mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka harus menutupi seperti itu. Sehingga apa? Kalau seandainya mereka cover, sehingga mereka tutup wajah mereka dengan jilbab seperti kita hari ini di Indonesia, itu akan dilarang, itu akan diolok-olok. Dan salah seorang jurnalis di Eropa, dia menggunakan niqab, cadar, naik metro, naik kereta api di dalam kota. Dia menjadi salah satu sorotan semua para penghuni metro, kereta api dalam kota. Dia baru bisa merasakan, ternyata menjadi seorang muslimah itu memang seperti ini. Menjadi dikucilkan, menjadi perhatian, menjadi olok-olok. Ini yang membuat mereka-mereka yang hidup di luar, mereka beragama Islam ini dan penuh dengan perjuangan. Dan saya merasakan sendiri pada saat melakukan perjalanan dari Swiss ke Jerman naik bus, itu untuk salat saja susah. Kenapa? Karena memang tidak ada musala seperti kita, tidak ada rest area yang menyediakan adanya praying room. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaksanakan salat dimanapun. Maka pas waktu subuh saya ambil wudhu di toilet, dan itu harus dilap kembali toilet. Tidak boleh ada tetesan air. Kita harus menjaga. Jangan sampai umat Islam itu dicap dengan umat yang tidak tertib. Begitu kita masuk toilet, kita lap kembali toiletnya, tidak ada yang air bersisa. Setelah itu ambil sajadah, cari sudut mana yang paling tidak ramai orang. Di situ kita melaksanakan salat. Begitulah perjuangan pada saat kita berada di kawasan yang bukan mayoritas umat Islam. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu semuanya. Kita hidup di Aceh, negeri yang dinamakan dengan negeri syariat, Serambi Mekah. Satu hari kita bisa mendengarkan 5 kali panggilan azan, maka merupakan sebuah kerugian kepada kita apabila kita tidak mau menyahuti panggilan Sang Ilahi. Bayangkan kalau seandainya pimpinan memanggil kita, miss call-nya saja kita sudah bergetar. Ditelepon sama komandan kita, enggak kita jawab, udah merasa bersalah. Ini 5 kali kita dipanggil sama Allah. Maka kalau seandainya kita tidak mau menyahuti panggilan tersebut, bayangkan sendiri. Nah, ini merupakan di antara beberapa ayat penjelasan dari surat Al-Buruj, ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-10. Semoga dengan ayat ini membuat kita lebih bertambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.